ajaib berluar biasa dong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang literasi keuangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pengertian literasi keuangan, manfaat, pentingnya literasi keuangan, dan bagaimana cara menerapkannya dan serta mengimplementasikannya. Nah, di masyarakat sendiri, literasi keuangan ini sangat penting, di mana literasi keuangan ini untuk kita mengelola keuangan dengan baik. Literasi keuangan sendiri adalah bagaimana cara kita membaca atau memahami cara bagaimana mengelola keuangan serta mengetahui resiko terhadap investasi yang dilakukan pada lembaga keuangan. Nah, manfaat literasi sendiri, dengan literasi keuangan, seseorang bisa mengelola serta mengambil peluang agar mampu mempertahankan kehidupannya. Serta literasi keuangan dapat membuat individu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Halo, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan literasi keuangan, terkhususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus bisa mengontrol atau memanajemen keuangan kita dengan baik. Hal ini kita lakukan karena ketika kita tidak bisa memanajemen keuangan kita dengan baik, itu akan berpengaruh bagi masa depan kita kelak. Misalnya kita pada saat ini cenderung boros, cenderung mengikuti modernisasi, kita akan susah mengontrol keuangan kita. Dan ketika kita diberikan uang saku oleh kedua orang tua kita harus bisa benar-benar memanajemennya dengan baik, bisa mengontrol keuangan yang masuk maupun pengeluaran kita. Jangan sampai pengeluaran kita melebihi pemasukan yang ada. Hal ini akan mempengaruhi keuangan kita. Pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan kita ialah kita memang harus mengetahui literasi keuangan agar kita dapat mengatur pola hidup kita tidak sembarangan. Literasi keuangan tidak hanya berkisar antara bagaimana caranya menabung, menawar harga, atau berkuat dengan penulisan catatan di buku saja. Namun yang paling penting adalah kita sangat paham kemampuan kita dalam mengalokasikan uang yang kita miliki. Jika kemampuan kita menghasilkan sekian, maka yang dapat kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat hidup kita bahagia dengan uang sebanyak itu. Bagaimana caranya kita mengontrol uang yang kita miliki agar uang yang kita miliki itu tidak habis begitu saja, tidak terbuang begitu saja dengan percuma. Kita harus bisa membuat atau manajemen keuangan kita dengan baik dengan cara seperti berinvestasi atau melakukan bisnis sehingga keuangan kita itu tetap bertahan dan terus bertambah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengaplikasikan literasi keuangan dalam bentuk nyata. Misalnya, yang pertama, menuliskan apa saja kebutuhan primer kita. Yang kedua, menyisihkan uang, anggap saja sebagai tabungan yang dapat kita pergunakan pada saat-saat yang diperlukan. Misalnya saat kita bekerja, gaji kita per bulan itu 1 juta. Dan 1 juta itu kita harus bisa membaginya dengan baik. Misalnya 1.500.500. Yang 500-nya itu kita gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang 500-nya itu kita tabung. Agar di saat kita ada keperluan mendadak, kita bisa menggunakan uang yang disisihkan untuk ditabung tersebut. Yang ketiga, mengurangi sifat konsumtif, yaitu terlalu boros, terlalu mengutamakan keinginan semata. Yang keempat adalah mengidentifikasi apa saja keperluan yang memang tidak bisa dihindari. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menabung ala mahasiswa. Tips yang pertama adalah menetapkan target. Agar teman-teman semua lebih bersemangat menabung, coba deh teman-teman menetapkan target. Sebagai contoh, teman-teman menabung untuk membeli sebuah laptop. Nah, dengan target tersebut, teman-teman akan lebih semangat dan termotivasi untuk menabung. Kemudian tips yang kedua adalah membuat catatan pengeluaran. Membuat catatan pengeluaran ini memang terlihat sepele untuk kita, tetapi hal ini sangat penting untuk keuangan. Dari catatan itu, tentunya kita bisa mengendalikan pengeluaran kita setiap bulannya. Selain bentuknya yang lebih rinci, catatan itu juga akan membuat kita lebih berhati-hati saat mengeluarkan uang. Jadi, mulai saat ini, teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk mencatat semua pengeluaran setiap harinya. Kemudian tips yang ketiga adalah membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya
kita mahasiswa ini selalu membeli barang yang tidak kita butuhkan. Jadi kita harus bisa menabung untuk membeli barang yang memang sangat kita butuhkan saat itu juga. Contohnya, kita harus bisa mengetahui mana yang kebutuhan primer dan mana yang kebutuhan sekunder. Kemudian tips yang keempat adalah membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa ini selalu ingin tampil trendy, selalu ingin mengikuti gaya teman-teman, sehingga tanpa sadar kita selalu membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Dengan kata lain, kebutuhan ini hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup kita saja. Kebutuhan ini sangat tidak perlu kalian beli. Jika kalian memiliki banyak baju di rumah, tidak perlu kalian membeli baju yang lebih banyak lagi hanya untuk memenuhi gaya hidup dan mengikuti gaya-gaya teman yang lebih trendy. Baik, itulah tips dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah! Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimplementasikan keuangan dengan berinvestasi. Nah, cara yang pertama yaitu teman-teman harus menentukan tujuan keuangan. Nah, di sini sebelum teman-teman berinvestasi, teman-teman harus menentukan tujuan keuangan tersebut. Nah, setelah itu barulah teman-teman merancang investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membeli sebuah sepeda motor. Nah, di sini teman-teman harus menentukan jenis sepeda motor apa yang ingin teman-teman beli. Nah, pastikan teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tujuan keuangan tersebut sebelum teman-teman melakukan investasi. Nah, tujuannya teman-teman bisa mendapatkan kebebasan keuangan. Kemudian langkah yang kedua yaitu teman-teman harus membuat portofolio investasi. Apa itu portofolio investasi? Nah, portofolio investasi adalah gabungan dari beberapa investasi dengan porsi tertentu. Nah, dalam membangun portofolio investasi yaitu merupakan langkah krusial dalam berinvestasi. Nah, apa sih tujuan dari membuat portofolio investasi ini? Tujuannya yaitu agar teman-teman dapat meminimalisir risiko investasi yang teman-teman lakukan, agar dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jika teman-teman salah membuat portofolio investasi, maka risiko yang teman-teman dapatkan yaitu dapat merugikan keuangan teman-teman. Nah, ketika teman-teman menghadapi keuangan dalam kondisi yang kurang menguntungkan, maka investasi yang teman-teman lakukan akan dapat merugikan teman-teman. Nah, dengan membuat portofolio investasi inilah menjadi salah satu kunci efektivitas dari sebuah investasi. Nah, strategi terpenting dalam membangun investasi yang efektif terletak pada pembuatan portofolio yang baik. Agar teman-teman bisa mengimplementasikan keuangan teman-teman dengan baik, maka teman-teman harus melakukan tips-tips yang telah saya sampaikan tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.